Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peradaban bangsa Romawi kuno untuk memenuhi mata kuliah sejarah dunia. Asal-usul bangsa Romawi kuno. Bangsa Romawi adalah penduduk kota Roma. Kota Roma dimulai dari perkampungan kecil di bukit-bukit Palestina dan Aventin. Berdasarkan dalam legenda bahwa kata Romawi yakni berasal dari nama nenek moyang bangsa Romawi sendiri, yakni Remus dan Romulus. Peradaban Romawi kuno telah memberikan adanya sebuah kontribusi yang telah signifikan terhadap perkembangan perang, hukum, arsitektur, seni, sastra, dan bahasa di dunia barat. Dan sejarahnya terus mempunyai adanya suatu dampak besar pada dunia kontemporer. Selanjutnya adalah letak geografis Romawi kuno. Romawi kuno adalah sebuah kota yang selalu disandingkan dengan Yunani yang mempunyai hubungan erat dengan dua kota ini. Dari segi geografis, Romawi merupakan daerah yang strategi di daerah ini. Saat akan berdagang, mereka menggunakan peta yang digulungan kertas. Lembah pegunungan Apennina merupakan lahan subur dan cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, bangsa Romawi hidup dari bercocok tanam yang menghasilkan gandum, jagung, anggur, dan sebagainya. Di pegunungan juga ditemukan tambang mineral karena letak Romawi yang dikelilingi lautan dan gunungan, juga menghindari serbuan dari bangsa lain. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Romawi kuno. Secara garis besar, sejarah Romawi kuno dibagi menjadi 3. Pertama, zaman kerajaan, yaitu zaman ketika seorang raja didampingi oleh senat atau wakil dari para suku di sekitar Roma. Pada tahun 750 sampai 510 sebelum Masehi, Romawi kuno menerapkan sistem monarki atau kerajaan dengan raja pertama bernama Romulus. Raja-raja Romawi ini berasal dari keturunan pendatang, yaitu bangsa Etruska yang memerintah penduduk asli sebelumnya, yaitu suku bangsa Latin. Namun pemerintahan monarki ini runtuh setelah terjadi pemberontakan oleh Lucius Junius Brutus. Kedua, zaman Republik, yaitu zaman ketika Roma tumbuh dari negara kota kecil menjadi republik yang luas. Pada tahun 510 sampai 31 sebelum Masehi, Romawi kuno menerapkan sistem republik. Pada sistem ini, penduduk dibagi menjadi 2 golongan, yaitu patrisia atau bangsawan dan aristokrat, dan plebea atau masyarakat biasa. Dan yang ketiga, zaman kekaisaran, yaitu zaman berkuasanya monarki atau kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan kaisar. Masa kekaisaran Romawi ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu masa Pax Romana atau Imperium Romawi dari tahun 27 sebelum Masehi sampai dengan tahun 180 Masehi. Pada masa Pax Romana, Imperium Romawi mengalami masa kejayaan yang diperintah oleh 16 orang kaisar, mulai dari Kaisar Octavianus Augustus sampai Marcus Aurelius. Dan sebelumnya tahun 180 sampai 395 Kekaisaran Romawi mengalami kemunduran. Selanjutnya adalah kepercayaan bangsa Romawi kuno. Pada mulanya, bangsa Romawi kuno masih menganut kepercayaan animisme, yakni kepercayaan dan pemujaan terhadap roh. Beberapa roh yang dipuja bangsa Romawi adalah Vesta, yaitu roh pengurus api tungku, Lares, yaitu roh penjaga rumah tangga dan batas ladang keluarga, dan Penates, yaitu roh penjaga lumbung. Selanjutnya, peradaban bangsa Romawi juga dipengaruhi oleh bangsa Yunani. Misal, dalam hal kepercayaan,
Bangsa Romawi meyakini atau menyembah lebih dari satu Tuhan atau banyak dewa, atau juga disebut politeisme. Bangsa Romawi juga menyembah dewa-dewa bangsa Yunani, namun namanya disesuaikan dengan nama-nama Romawi. Seperti Zeus, yaitu adalah pemimpin dari para dewa. Bangsa Romawi menyebutnya dengan dewa Jupiter. Hera atau dewa pelindung, perkawinan, dan wanita. Masyarakat atau bangsa Romawi menyebutnya dengan dewa Juno. Ares, dewa perang. Masyarakat Romawi menyebutnya dengan Mars, dan masih banyak dewa-dewa yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengapa para kaisar Romawi itu memerintahkan pasukannya untuk menindas penganut agama Kristen. Nah, karena ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu bangsa Kristen bersifat monoteisme, atau dalam artian menyembah satu Tuhan, sedangkan agama Romawi bersifat politeisme, itu menyembah banyak Tuhan atau banyak dewa. Yang kedua yaitu menolak pendewaan kaisar. Jadi pemerintah Romawi itu menolak pendewaan kaisar. Yang keempat atau yang C, menolak perbudakan. Dan yang terakhir yaitu menolak wajib militer dan berperang. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.